Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang sahabat UT Surabaya. Kita kembali lagi di acara ngobrol bareng Arek UT Surabaya. Oke, ada yang belum kenal saya? Saya mau perkenalan dulu ya. Jadi, saya adalah salah satu mahasiswa sosiologi dari UT Surabaya. Nah, kebetulan saya dipercaya menjadi host dalam acara ngobar UT Surabaya. Apa kedengaran suara saya, Kak Tiara? Dengar kok, jelas sekali. Oke, acaranya sudah dimulai ya. Jadi saya mau memperkenalkan diri. Saya Muhammad Saiful, salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Terbuka Surabaya. Nah, untuk tema ngobar bareng Arek UT hari ini, temanya adalah layanan perkuliahan di Universitas Terbuka. Jadi kalian bisa mempertanyakan seputar layanan perkuliahan di Universitas Terbuka ini. Terkhusus Universitas Terbuka Surabaya. Nah, dengan siapa saya sekarang, yaitu dengan Kak Tiara. Kak Tiara ini salah satu dosen milenial Universitas Terbuka, yaitu dosen dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Lebih tepatnya di dosen PGSD. Benarkah itu Kak Tiara? Sip, benar sekali. Jadi jadi ya ini para dosen, salah satu dosen milenial kita. Oke, pembahasan untuk acara ngobar hari ini yaitu sesuai dengan tema yang sudah diterapkan, yaitu layanan perkuliahan di Universitas Terbuka. Nah, sebenarnya apa sih Kak layanan di Universitas Terbuka itu? Nah, yang pertama itu layanan SIPAS dan non SIPAS itu bedanya seperti apa sih Kak? Nah, ini terima kasih. Nah, untuk sahabat UT, di UT sendiri kan banyak layanan. Misalnya waktu kita mendaftar sebagai mahasiswa baru, pasti akan ditanyakan, nanti layanannya apa? Nah, pasti ada apa, kita udah tahu kan di UT ada SIPAS dan SIPAS. Nah, untuk yang minggu kemarin, itu hari Senin kemarin waktu episode 4 atau 5 ya, oh ya, 4 itu dengan Mas Handika itu kan sudah menjelaskan SIPAS itu sistem paket semester. Jadi kalau untuk layanan SIPAS itu mata kuliahnya sudah disusun dari UT Pusat, sudah tidak bisa nambah, tidak bisa kurang. Nah kalau non SIPAS sendiri itu non berarti kan bukan SIPAS, berarti kalau non SIPAS itu mata kuliahnya itu sesuai dengan pilihan kita sendiri. Jadi bisa nambah selama maksimal 24 SKS. Itu. Oh, jadi yang non SIPAS itu sudah sesuai dari UT sendiri ya Kak ya? Seumpama kalau kita mau, jadi nggak bisa minta kurang atau lebih gitu, nggak bisa? Itu yang SIPAS. Kalau yang non SIPAS itu Yang SIPAS suka-suka ya? kita. Oh, Ya. Yang SIPAS itu yang nggak boleh diganggu gugat. Kalau non SIPAS itu suka-suka kita. Mau daftar jadi cuma seumpama satu kan, mata kuliah juga boleh. oh, iya iya iya. Iya, jadi seumpama kalau kita ngambil SIPAS, kan SIPAS kan harus pas selama 8 semester. Nah, jadi seumpama itu ada yang
lulusnya lebih dari 8 semester itu apa boleh, Kak? Nggak bisa, karena kalau SIPAS itu sudah paten. Satu semester mata kuliahnya, misal satu semester ada 7 mata kuliah. Udah itu. Jadi selama 8, misal ditentukan 8 semester, 4 tahun, ya itu kalau SIPAS ya harus sesuai dengan 8 semester. Beda kalau non Oh SIPAS. iya. Kalau non SIPAS mau 3,5, 3 tahun bisa. Jadi SIPAS sama non SIPAS jadi itu harga untuk kriterianya juga beda sendiri atau gimana? Kalau kriteria yang gimana? Kalau untuk kriteria mata kuliahnya sendiri sama, cuma Ya. bedanya tadi Oh sama. sama. Cuma bedanya kalau SIPAS Sama. sudah paten, kalau non SIPAS itu kita bisa memilih sendiri. Jadi bebas, yang penting satu semester 24 SKS gitu. Ya, nah. Nah, tentang barusan kan sudah yang layanan SIPAS dan non SIPAS kan. Sekarang itu bagaimana sih kuliah di universitas terbuka itu sendiri? Nah, kalau untuk sistemnya kuliah di UT itu kan kita pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kalau sudah kemarin waktu episode ngobrol yang sebelumnya sudah dijelaskan, terbuka itu terbuka untuk semua kalangan, dan jarak jauh itu tidak terbatas dalam satu kelas. Nah, kuliahnya di UT itu didasarkan dari bukunya. Jadi kuliah jarak jauh itu ada buku yang mungkin istilah kita itu namanya modul, walaupun namanya itu buku materi pokok. Nah, dari situ kita mahasiswa itu sebenarnya belajar dari buku, tapi itu juga ada layanan tutorial. Nah, tutorial itu buat fungsinya itu buat membantu mahasiswa itu belajar memahami buku tersebut. Mungkin dan tutorial itu kan bisa online, bisa tatap muka. Kalau untuk mahasiswa sendiri, intinya yang tutorial yang online ya? Iya, soalnya kan saya jurusan sosiologi. Nah, di sosiologi sendiri kan itu peminatnya masih kurang, jadi nggak bisa tatap muka gitu, Kak. Jadi harus online. Pengennya sih tatap muka gitu. Oh iya, memang sih kalau di UT sendiri kalau ingin tatap muka kan harus minimal punya temen lah 20 dengan prodi yang sama. Iya benar ya, 20 atau lebih ya Kak ya. Ya. Jadi teman-teman kalau semisal untuk yang pendaftaran baru, jadi kan itu pasti nggak bisa langsung ngambil tatap muka kan Kak? Ini kalau untuk di pendaftaran baru itu bisa tatap muka, tapi nanti lewatnya kelompok belajar yang istilahnya itu belajar. Tapi kalau untuk yang daftar sendiri, nah terus daftar sendiri, kita tidak punya teman 20 orang, ya sudah kita ambil yang online. Justru malah online itu lebih fleksibel sih, bisa mengerjakan tugas atau belajarnya itu 24 jam. Mau pagi, siang, malam, tengah malam gitu. Iya benar. Jadi di UT sendiri ini fleksibel banget ya. Jadi nggak mementingkan usia, nggak terbatas usia. Jadi bisa untuk yang bekerja, ibu hamil, rumah tangga itu bisa semua ya Kak ya? Bisa semuanya. Mau yang semua, apa, jadi, yang penting itu. Nah, jadi teman-teman harus konsisten. Jadi teman-teman kalian, siapapun aja, berapapun usia kalian, bisa kuliah di universitas terbuka. Ngomong-ngomong, banyak yang nanya ini Kak, apa itu? Banyak yang nanya juga sih dari teman-teman saya sendiri. Universitas terbuka itu negeri apa bukan sih gitu Kak? Katanya sih gitu. Oh itu. Iya. Karena episode ngobar yang kemarin-kemarin itu udah dijelaskan dan udah diberitahu. UT ini kampusnya kampus negeri. Walaupun memang kelihatannya tidak punya kampus, tapi sebenarnya negeri. Dan negerinya itu dan diakui juga. Jadi untuk teman-teman, untuk sahabat UT yang lain ataupun yang mau jadi sahabat UT calon mahasiswa itu jangan khawatir. Kalau di UT ini
kuliahnya itu perguruan tinggi negeri. Dan jadi teman-teman negeri, kuliahnya juga fleksibel. Fleksibel, benar. Jadi bisa sambil kerja ya kak ya, nggak mengganggu pekerjaan juga, nggak mengganggu perkuliahan juga. Jadi teman-teman nggak usah malu kuliah di UT, justru harus bangga, kan UT itu negeri, ya kan? Nah untuk selanjutnya, sebelum kita ke selanjutnya, teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan nanti sesuai dengan yang tadi dibicarakan sama saya dan Kak Tiara. Jadi yang ketiga, bedanya, ini pasti ada yang bingung juga Kak. Bedanya Tuton sama TTM itu apa Kak? Tuton, TTM atau Tuweb? Nah, iya. Kalau dari singkatannya sendiri kan, kalau Tuton itu kan tutorial online. Pasti tahu kan berarti tutorial secara online. Nah, kalau TTM, tutorial tatap muka. Jadi kita tutorial itu tatap muka. Dan berhubung ini kan lagi masa-masa corona, COVID-19 itu kan ya. Nah, untuk TTM kan kita kan tidak boleh berkumpul, tidak boleh tatap muka. Nah, mulai semasa 2000.1 kemarin, untuk TTM sendiri yang tatap muka itu diganti ke tutorial webinar. Karena kita tutorialnya itu menggunakan online. Mirip Tuton, tapi masih bisa saling berkomunikasi gitu. Jadi cocok untuk masa-masa pandemi ini ya kak ya, yang Tuton. Cocok sekali. Nah, jadi cocok. Jadi sahabat-sahabat UT itu nggak kaget gitu loh, nggak kaget kalau seumpama udah pandemi harus belajar online kan. Kalau yang lain kan bisa kaget gitu, yang biasanya ketemu sama teman-teman, ketemu sama dosen, langsung ke Tuton, kan bisa kaget kita nantinya. Nah, kalau sahabat-sahabat UT Surabaya itu pasti nggak kaget kan. Jadi ketika, iya benar, kalau ketika yang lain, aduh kuliahnya online, aduh ini gimana ini, nah kalau tuh sahabat UT udah biasa gitu kan. Iya biasa, jadi kan juga bener, jadi bisa sambil rebahan ya kak ya. Iya dong. Jadi tetap kerjain tugas, tetap rebahan, tapi tetap dibaca juga kan modulnya. Iya. Nah untuk selanjutnya, seberapa pentingkah ikut Tuton dan TTM atau Tuweb itu kak? Kalau dibilang seberapa penting, itu penting sekali. Kan kalau di UT kita kan basisnya kan jarak jauh menggunakan bukunya kan. Konsep utamanya itu belajar menggunakan buku. Nah, tutorial sendiri, Tuton atau TTM atau Tuweb itu kan untuk bantuan belajar kita sahabat UT memahami buku itu. Nah, pentingnya itu kita mengikuti Tuton, TTM atau Tuweb itu pasti kita akan saling berdiskusi. Nanti ada pembimbingnya kan, ada dosen pembimbingnya juga. Jadi misal ada materi-materi di di buku yang kurang paham, bisa kita diskusikan dulu di Tuton. Selain itu juga jika sahabat UT mengikuti Tuton atau TTM atau Tuweb itu nanti ada bantuan nilai 30% dari Tuton. Kalau untuk Tuton kan 30%, kalau TTM 50%. Apalagi dan keistimewaannya ikut ini tutorial, itu di masa pandemi ini kan kayak kemarin tuh, yang 2020.1 kan, UAS, nilai akhir, itu kan semuanya dialihkan ke Tuton atau TTM. Nah, coba benar. Teman-teman yang tidak ikut TTM, terus lupa untuk klik form kesediaan Tuton, itu teman-teman sahabat UT kan dapat kiriman tugas mata kuliah. Nah, itu dan jadi kalau keuntungannya ikut Tuton nanti akan terbebas dari tugas mata kuliah itu. Apalagi ini kan rumornya juga yang masa 2020.2 juga hampir sama. Tapi ini masih nunggu kebijakan dari UT Pusat juga. Apakah benar sama dengan
masa yang kemarin atau nanti tetap akan ada UAS. Nah, jadi yang nilai tuton itu 30%, terus yang 70% berarti diambil di UAS ya, Kak ya? Iya. Jadi kalau untuk jadi kan misal tidak ikut tutorial, tidak ikut tuton, tidak ikut TTM, nanti nilainya full pure dari UAS. Ya kalau syukur-syukur betul semua sih tidak apa-apa. Nah kalau ya gitu kan ada nanti kalau ikut tuton kan ada bantuan. Iya benar. Jadi ada bantuan sedikit ya Kak ya. Iya. Nah, setelah itu kan juga kalau tuton kan bisa kita belajar. Coba deh Mas Saiful, waktu kamu kalau cuma nggak ikut tuton, baca nggak bukunya? Itu yang saya perhatikan. Iya benar. Iya benar. Ya. Jadi untuk yang pentingnya ikut tuton ini Kak ya, tapi itu kan waktu pandemi ini kan, pasti kita fokusnya ke tuton atau tuet kan. Nah, di tahun ini katanya itu nggak ada UAS ya Kak ya? Ini nggak tahu juga sih, tapi emang rumornya hampir sama dengan tahun yang kemarin, yang 2021. Ya, semester ini, semester yang semester ganjil. Untuk yang 2020.2 ini juga sama. Jadi nanti sahabat UT mumpung belum kelewatan yang nggak ikut, yang nanti rencananya ikut TTM, jadi nanti waktu tuweb itu ikut saja. Nah bagi yang tidak ikut TTM atau tuweb, mohon dengan sangat segera klik aktivasi tutornya sama klik form kesediaan tutor. Nah kalau misalnya kelewat, nah nanti nggak bisa, nanti akan dapat TMK lagi dong. Apalagi dengan TMK itu lebih sulit loh katanya dari lebih tutor. Sulit, iya bener lebih sulit katanya. Banyak yang ngeluh sih waktu itu, banyak yang ngeluh kayak kenapa gak bisa itu upload TMK gitu, katanya sih gitu. Jadi untuk yang apa itu yang tuweb itu berarti pengganti TTM. Nah ya, pengganti TTM. Jadi yang nggak ikut tuweb atau nggak ikut TTM atau tuton teman-teman, jadi kalian bisa kemarin bisa ikut TMK ya Kak ya? Benar sekali. Tapi kalau bisa diusahakan ikut tuton aja. Iya, itu kan wajib banget kan, tuton sama TTM itu wajib banget. Udah kayak sholat 5 waktu aja ya Kak ya? Nah, iya. Iya benar. Wajib ain di UT ini. Iya, benar, wajib ain. Jadi pembelajaran di UT itu ada tutorial online, ada TTM, gitu. Jadi TTM tadi itu kan pengganti web. Lah, otomatis kan TTM nggak kepakai selama pandemi ini. Kemarin tuh ada yang gini Kak, apa itu yang nggak ikut web atau tuton, itu ada yang bodo amat gitu loh. Jadi nggak ngumpulin tugas gitu. Itu kejadian itu kayaknya nggak semua kampus sih, sepertinya nggak cuma UT aja yang bodo amat misalnya kuliah online. Hampir semua pasti ada 1%. Nah, kira-kira nanti sahabat UT ini masuk yang 1% atau yang 99%? Insya Allah Pak, masuk yang 1% ya Kak ya. Oh 1% nggak, berarti cuek dong. 99 apa 1%? 99 mungkin. Oke. Nah itu kan tadi pentingnya mengikuti tuweb, tuton atau TTM. Jadi teman-teman bisa dipertanyakan di kolom komentar tentang layanan SIPAS dan non SIPAS itu bedanya apa, bagaimana kuliah di universitas terbuka, terus bedanya tuton dan TTM atau tuweb itu tadi. Jadi teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar ini. Ini ada yang tanya ini. Nah, berarti
berarti ada yang tanya dari Kak Angelia. Nah, berarti nggak ada TTM lagi ya Kak? Katanya gitu. TTM sebenarnya ada, cuma itu tadi, kalau misal pandeminya sudah normal, pasti ada TTM. Tapi kalau pandeminya belum normal, ya TTM-nya nanti akan diganti layanan web seperti yang masa 2020.1 itu. Jadi yang kalau nggak ada TTM ini berarti cuman sementara ya selama pandemi ini ya Kak ya? Iya benar. Kan kalau SIPAS kan khususnya kalau untuk non SIPAS sendiri kan pasti full tuton tuh untuk nanti tutorialnya. Nah kalau SIPAS sendiri kan terutama yang pendas, yang PGSD dan PAUD itu wajib kan tatap muka, walaupun nanti ada setengah yang tuton juga yang online. Jadi apa namanya, kalau misal TTM tidak ada itu bukan tidak ada sih sebenarnya, cuma diganti. Jadi nanti saran buat teman-teman yang apa namanya, waktu pendaftaran mata kuliahnya ambil layanan yang ada TTM-nya, khususnya yang SIPAS Semi, PGSD, PG PAUD, kalau bisa diaktifkan tutornya juga. Jadi kalau misal ada misal TTM-nya itu dialihkan ke web, terus kendala jaringan atau apa, ada sinyal jelek atau apa, nggak bisa ikut web, nah bisa ikut yang tutornya itu. Oh, jadi kayak buat jaga-jaga gitu Kak ya, kita ambil yang keduanya gitu kan. Iya. Kan kali aja nanti nilainya beda gitu kan. Misal beda, kan nanti kalau ikut layak 2 tutorial, yang tuh web atau tuton. Nah kan pasti ada perbedaan nilai. Nah nanti yang akan diambil itu pasti yang nilai yang paling baik. Jadi yang diambil nilai yang paling tinggi. Iya. Terus ada yang tanya lagi nih Kak. Itu dari Mas Anggara, dari sahabat UT Surabaya kalau nggak salah. Apakah masih ada pertemuan meski kita ambil SIPAS non TTM? Semisal jika pandemi ini sudah tidak ada. Nah, ini kalau untuk SIPAS non TTM kan artinya kan SIPAS yang tidak menggunakan TTM. Otomatis tutorialnya itu kan pakai online kan, tutor kan, pakai tutorial online-nya. Nah, jadi diusahakan untuk yang sahabat UT yang ambil yang non TTM itu aktivasi tuton. Dan misalnya SIPAS non TTM kan pasti nanti mau mengajukan tutorial yang atas permintaan mahasiswa itu. Yang misal ada satu mata kuliah merasa kesulitan, kan pasti ada beberapa sahabat UT yang ambil tatap muka untuk satu mata kuliah itu. Nah, mungkin nanti akan dialihkan ke tugas juga. Untuk pertemuan ini maksudnya yang pertemuannya bagaimana ya? Kalau untuk SIPAS non TTM memang kan full tutor. Jadi harus apa itu emang benar-benar gak ada TTM ya Kak ya, yang non SIPAS ya, yang tadi kan udah dijelaskan ya Kak ya. Jadi teman-teman UT, sahabat-sahabat UT Surabaya, untuk yang ikut tuton non TTM itu tidak ada, lebih tepatnya tidak ada TTM sama sekali ya Kak ya. Soalnya kan udah ikut tuton. Nah, jadi kalau seumpama ikut TTM juga nggak apa-apa, tapi nanti ambil yang TTM atpem itu yang atas permintaan mahasiswa. Oh, ambil yang atpem itu, benar. Jadi seumpama kalau ikut TTM itu diselingin juga dari yang tadi kan, yang tuton tadi. Nah, iya yang tuton tadi, jadi bisa nambah-nambah nih, bisa memperkirakan nilai kita yang tinggi yang mana gitu ya Kak ya. Dan kelebihannya tuton itu kan kalau TTM, kalau misal ambil yang TTM, pasti nanti yang yang ikut tutorial kan ya anaknya ya temennya ya itu aja gitu kan. Nah kalau untuk tuton itu nanti dalam satu kelas tuton itu temennya itu dari seluruh Indonesia. Iya, kalau yang tuton benar-benar. Ya sebenarnya sih saya juga pengen ambil TTM Kak, cuman ya itu minatnya juga dikit yang sosiologi gitu. Gak apa-apa kalau pakai ambil tuton kan lebih enaknya bisa punya grup dari seluruh mahasiswa UT seluruh Indonesia. Iya benar. Namanya banyak tuh. Jadi
Gini Kak, ada nih, waktu itu ada yang tanya, itu untuk kuliah di UT, itu pendaftarannya itu gimana sih Kak? Itu pakai tes atau gimana sih? Itu katanya sih gitu. Dari episode kemarin mungkin sahabat UT agak kelewat kan ya. Nah kalau untuk Iya. pendaftaran di UT itu langsung aja mendaftar lewat online sia.ut.ac.id atau langsung aja ke kantor UT Surabaya. Langsung bisa tanpa tes. Kan namanya juga Tanpa universitas tes. terbuka, open university, terbuka untuk semua orang. Open University. Iya benar. Jadi kurang apa lagi sahabat UT? UT itu negeri tapi bebas tes ya Kak ya. Asal Ya, persyaratannya lengkap ya Kak ya. ya. Dan minimal ijazahnya SMA sederajat. Nah, minimal SMA bukan SD loh ya. Jadi Kak, apa itu? Kan gini. Itu untuk biaya di UT kan terjangkau banget kan itu? Benar sekali. Jangkau, dan itu pun juga biayanya macam-macam. Tergantung nanti sahabat itu mau milih layanan yang mana. Favorit yang di sini favoritnya itu SIPAS non TTM dan non SIPAS. Kenapa? Karena kalau SIPAS non TTM itu biayanya cukup terjangkau 1.300.000. Non SIPAS sendiri itu favoritnya karena bisa hanya registrasi mata kuliah satu aja. Jadi bisa satu semester. Cuma ingin kuliah, aduh lagi mager nih, ya udah ambil satu mata kuliah. Kan cuma kalau non SIPAS kan dihitung SKS tuh, misal satu SKS. Iya benar. Benar. Contohnya prodi X gitu, saya lupa prodinya itu kan sekitar 41.000 atau berapa gitu kan. Satu mata kuliah 3 SKS, tinggal dikali aja. Kalau semangat, saya optimis kuliah lulus 3 tahun, langsung aja satu semester daftar 24 SKS. 24 SKS bener. Itu yang non SIPAS ya Kak ya? Ya, dan favoritnya non SIPAS itu soalnya kan bisa buat teman-teman yang ahli kredit. Kemarin memang banyak sih iya. ahli kredit yang kan. ahli kredit. Jadi ini ada yang ada yang tanya lagi nih Kak. Semisal kan dia ada yang tanya lagi. Semisal dia ini sudah daftar SIPAS non TTM tapi jadi TKI di luar negeri, apakah masih bisa mengikuti mata kuliahnya Kak? Oh bisa, kan kalau SIPAS non TTM pasti udah aktivasi akun tutornya kan, akun e-learning buat tutorial online-nya. Nah, akun e-learning itu buat tutor itu bisa dibuka di mana saja, kapan saja. Walaupun di luar negeri juga nanti buka aja e-learning.ut.ac.id sudah bisa. Walaupun bisa ya Kak ya? Di luar negeri bisa. Mungkin nanti kalau untuk ujiannya, kalau misal udah normal terus sudah normal, pasti ada ujian tulis. Nah, misal ini sahabat UT masih di luar negeri, itu kan nggak mungkin, aduh besok ujian, nggak mungkin dong langsung pulang balik ke Surabaya buat ikut ujian. Iya benar. Ikut aja ujian di luar negeri sana, pasti ada beberapa kelompok belajar di luar negeri. Kalau misal ada yang saya tahu ini itu di luar negeri itu ada di Hong Kong, China, Korea, terus Malaysia juga ada. Di Taiwan juga ya Kak ya? Iya, Taiwan juga ada sih, setahu saya itu. Oh, kalau Jepang juga ada? Jepang. Mungkin ada. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar negeri, nggak usah takut, cari aja info di luar negeri. Nah itu lokasinya ada di mana saja tuh. Jadi nggak harus balik ke Indonesia. Jadi bisa ya Kak ya? Jadi universitas terbuka, terjangkau, PTN, dan bisa seluruh dunia juga kan ya? Iya, benar sekali. Jadi buat ini ada yang mau tanya nih, Kak, ujian TAP untuk semester kemarin nggak ada ya?
Bukan nggak ada sih, lebih tepatnya diundur. Jadi buat Diundur. nah, buat sahabat UT yang semester 2020.1 yang registrasi mata kuliah TAP itu nanti tunggu saja info lanjutnya ya di website atau di Instagram, pasti ada info lebih lanjut. Karena bukan itu tidak ada, tapi diundur lebih tepatnya. Oh, berarti diundur ya kayak yang udah yang mau ikut TAP berarti diundur, jadi pantengin terus aja di webnya atau di IG UT Surabaya. Nah, untuk yang layanan perkuliahan di Universitas Terbuka itu apa aja sih Kak? Maksudnya kan kita kan sudah tahu tadi kan SIPAS, non SIPAS, terus dan lain-lain itu, terkecuali dari itu masih ada lagi nggak yang layanan perkuliahan Universitas Terbuka? Sebenarnya kalau untuk layanannya kan memang terbagi dua kan, SIPAS non SIPAS. Cuma untuk SIPAS kan banyak pilihannya tuh. Dan yang jadi favorit sahabat UT pasti SIPAS non TTM. Karena udah gak usah mikir nanti semester depan harus milih mata kuliah apa, terus itu kuliahnya juga online gitu. Tapi juga ada yang SIPAS semi, yang setengah TTM, setengah tutor. Dan itu biasanya itu ada ikut di kelompok belajar di 18 kabupaten di wilayahnya UT Surabaya. Begitu. Jadi apa itu yang ikut TTM sama tuton itu berarti SIPAS semi gitu? Iya, SIPAS semi. Kalau untuk yang full online ya non TTM. Dan juga yang online juga non SIPAS. Yang SIPAS itu juga banyak yang favorit juga banyak. Soalnya itu tadi minimal udah kuliahnya fleksibel, milih mata kuliahnya juga fleksibel. Iya, jadi apa itu emang benar-benar apa itu untuk orang yang mager banget benar-benar harus pakai tuton ya Kak ya? Iya, tuton dan ada aja non SIPAS itu. Karena kalau non SIPAS itu kan ya itu tadi bisa satu mata kuliah pun juga bisa. Iya, termasuk saya orang mager Kak, jadi minat tuton. Sambil rebahan bisa belajar kan? Sambil rebahan, sambil makan pun bisa. Nah, katanya sih itu Kak, apa itu untuk layanan Universitas Terbuka sendiri tuh memberi kayak WiFi ID bukan sih? Katanya sih gitu. Nah, itu bisa kalau untuk masalah WiFi ID itu ahlinya itu Mas dan Bapak ICT. Coba deh cek lagi yang di Ngobar episode sebelumnya. Yang sudah dijelaskan oleh Mas Ganteng, yang Mas Handika. Jadi sahabat UT itu ada fasilitas WiFi ID. Nanti cek deh yang episode berikutnya, yang sebelumnya itu. Jadi yang episode kemarin nggak ya, yang sama Mbak Uma, ya. Mbak Uma dan Mas Dika itu yang fan-nya banyak itu Mas Dika itu. Iya banyak fan-nya. Jangan, itu emang banyak fan-nya. Waktu itu temen saya sih mau daftar ke sana, dia suka gitu katanya. Tenang untuk sahabat UT, di UT ini banyak banget mbak-mbak dan mas-mas yang cakep-cakep lah. Gak termasuk saya ya Kak ya. Cakep gak ya ini? Kakak saya cakep gak? Iya, oke. Yang untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, jadi langsung tanya ke kolom komentar seputar Universitas Terbuka Surabaya. Oh ya, ini Mas Ipul. Kan tadi sempat kan kemarin juga ada yang tanya tentang kredit nih. Nah, buat sahabat UT, kredit itu banyak kan yang dari D1, D2, D3 pingin banget kuliah di UT. Nah, jangan khawatir, bisa langsung aja daftar. Cuma nanti ambilnya layanan non SIPAS kalau untuk yang kredit. Oh, harus ambil yang non SIPAS ya Kak ya? Iya, soalnya kan pasti waktu di perkuliahan yang lama tuh ada beberapa mata kuliah yang mirip dengan mata kuliah yang ada di UT.
Jadi nanti waktu mengajukan balik kredit pasti akan langsung kayak dikonversi gitu loh, dari nilai yang di awal di mata di kampusnya yang lama itu nanti dimasukkan ke UT. Jadi buat sahabat UT yang kali kredit itu cukup nanti ikut mata kuliah yang belum pernah diambil di perkuliahan yang lama. Jadi bisa lanjut gitu ya Kak ya? Lanjut ke semester yang berikutnya gitu. Ya. Jadi teman-teman yang D1, D2, D3 ingin banget punya S1 ya, dan tapi sibuk kerja, nah langsung aja kuliah di UT. Kan tadi itu untuk perkuliahannya itu fleksibel sekali. Jadi kita Fleksibel banget. Lalu nanti dibantu dengan bantuan belajar tutorial tadi. Jadi Kak, apa itu ini kan pasti kan kayak ada yang sibuk gitu Kak ya. Kan ada yang tanya tuh teman-teman, apa itu ada yang tanya. Kalau kan selama ini kan sibuk, itu kalau mengajukan cuti itu gimana sih Kak? Kalau di UT itu tidak ada cuti. Jadi misal ingin semester depan, kita tidak usah sibuk, nggak bisa misal terhalang nikah gitu kan. Aduh semester depan Iya benar. Nikah. Tapi gimana ini ya, kan harus kuliah. Nah, jadi sahabat UT PA-nya tidak perlu registrasi saja. Kalau untuk yang non-SIPAS itu langsung aja tidak usah registrasi. Langsung registrasi di semester berikutnya. Nah, untuk yang SIPAS sendiri, itu kalau misal tidak registrasi, pasti nanti akan ada paket tertinggal. Nah, paket tertinggal itu nanti, namanya nanti untuk yang semester 2, itu tidak registrasi mata kuliah. Otomatis waktu semester 3 kan pasti dapat paket tertinggal. Nah, paket tertinggalnya itu nanti tetap dibayar, cuma dia kan langsung semester 3. Nah, mata kuliah yang di semester 2 ini harus diulang entah di semester berapa. Oh, begitu. Jadi seumpama gini Kak, untuk yang SIPAS ya, untuk yang SIPAS kan katanya harus diulang kan? Iya. Nah, seumpama gini, contoh seperti saya ini kan sudah semester 2 mau ke semester 3. Nah, saya mau cuti di semester 3. Nah, berarti itu harus diulang lagi atau gimana? Jadi kalau semester 3 kan udah registrasi. Terus registrasi lagi di semester 4. Nah, otomatis kan nanti akan ada paket tertinggal. Nah, paket tertinggal itu boleh dibayar waktu semester 4 atau ketika sampai semester 8 sudah selesai kan ada waktu, jadi paket tertinggal itu nanti dibayar di semester 4. Jadi dibayar double. Cuma nanti waktu mengulang mata kuliah yang semester 2 itu tidak ada biaya lagi. Begitu ya Kak ya. Jadi harus ngulang ya Kak ya. Iya, kan semester 2 kan sudah terlewat tuh, sudah di belakang gitu kan. Nah, gimana caranya biar bisa dapat nilai yang semester 2? Caranya harus mengulang mata kuliah. Kan ada tuh pilihan sahabat UT yang bisa registrasi di SIA, kan ada tuh pilihan tambah ujian ulang. Nah, itu ditambahkan di situ. Tambah ujul, iya benar. Jadi kalau untuk cuti itu nggak usah mengajukan ribet-ribet, cukup tidak registrasi saja. Jadi tinggal tidak meregistrasi mata kuliah ya Kak ya? Iya. Cuma nanti ya, jadi nggak usah statusnya status mahasiswanya nonaktif, nah itu harus diaktifkan ulang. Oh, harus caranya mengaktifkan ulangnya gimana Kak ya? Langsung lapor ke Halo UT. Pasti akan langsung. Kan. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa tanya-tanya di kolom komentar. Ini banyak tuh yang Mas Ipul cakep. Enggak. Oke. Nah, untuk apa itu Kak ya? Di layanan SIPAS mungkin ada yang belum paham atau gimana gitu. Kan pastinya ada yang apa itu kalau lihat di brosurnya sendiri kan mereka aduh aku pengen langsung ke sana tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kak ya.
Mm. Dan pasti info-info apapun di UT Surabaya itu akan kami post di websitenya UT Surabaya dan Instagram. Jadi buat sahabat UT yang ingin tahu apa UT, terus kayak teman-temannya, kamu kok kuliah di UT itu gimana? Ajak aja follow di Instagram UT Surabaya. Semua infonya. Nah, ini ada yang mau tanya Kak. Nah, ada beasiswanya nggak sih, tuh Kak? Nah, kalau untuk beasiswa sendiri, ini di UT Surabaya khususnya ya. Nah, UT Surabaya ini dapat jatah beasiswa KIP kuliah. Yang dulunya namanya itu beasiswa bidik misi. Cuma sekarang bidik misi kan namanya diganti KIP kuliah tuh. Nah, UT Surabaya sendiri itu dapat jatah 2 prodi. Ekonomi syariah, itu nanti tutorialnya, tempat kuliahnya itu di Kabupaten Mojokerto, dan yang satunya itu prodi sistem informasi. Itu nanti untuk tutorialnya itu di Jombang. Dan untuk syarat-syarat KIP kuliah itu sudah di-post di UT Surabaya kan, langsung aja cek di websitenya kipkuliah.kemendikbud.go.id. Itu untuk yang beasiswa yang KIP kuliah, buat teman-teman yang misal ingin beasiswa KIP kuliah, tapi mau kuliah yang fleksibel gitu, nah bisa masuk saja daftar sana. Nah, jadi bisa kepoin ya Kak ya, bisa dikepoin di websitenya juga gitu. Jadi harus banyak-banyak stalker gitu Kak ya. Iya, harus sahabat UT itu harus punya kemampuan stalker. Jangan cuma stalker mantan doang. Mau ngomongin itu keduluan sama kakaknya. Iya, jadi harus benar-benar banyak-banyak stalker di IG, di Facebook, di Twitter ataupun di di website gitu. Nah, untuk ini Kak, apa hanya untuk di UT Surabaya atau seluruh UT Indonesia Kak? Katanya gitu, yang beasiswa tadi mungkin. Oh, untuk yang untuk kuliah itu, untuk seluruh UT di Indonesia. Cuma untuk jatah prodinya itu beda-beda. Kalau di Surabaya sendiri kan dapat jatah prodi ekonomi syariah dan sistem informasi. Nah, untuk yang UT Malang, Jember, Semarang, Purwokerto, nah itu beda lagi. Mungkin bisa kepoin Instagram mereka. Karena tiap UT, UPBJJ UT itu ada sosmednya sendiri. Dan jadi tapi untuk konsepnya tutorial, konsep kuliah seluruh Indonesia sama. Oh sama ya Kak ya, jadi gak ada bedanya sama sekali. Jadi untuk beasiswa itu sendiri nggak hanya di UT Surabaya, sahabat-sahabat UT, itu di seluruh Indonesia maupun luar negeri ya Kak ya? Kalau untuk sepertinya itu hanya untuk khusus di Indonesia sih. Karena untuk Indonesia berarti kan, khusus untuk ini dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi sepertinya beasiswa kuliah ini hanya untuk anak-anak Indonesia. Gitu. Atau mungkin kalau yang di luar negeri coba aja sih masuk ke websitenya kuliahnya Kemendikbud itu, bisa dicek di sana. Nah ini ada tanya lagi Kak, di UT bisa kuliah Sabtu Minggu nggak sih? Nah ini banyak banget yang tanya, ini UT itu kuliah Sabtu Minggu atau gimana? Nah khusus untuk yang TTM atau TUET, mungkin kalau di masa pandemi COVID-19 ini, itu nanti pasti akan dijadwal di hari Sabtu Minggu. Semua yang tatap muka di UT itu jadwalnya kalau tidak Sabtu jam. Tapi khusus yang ambil tuton itu 24 jam non-stop. Jadi nanti modelnya kalau untuk tutorialnya UT kan ada 8 kali pertemuan tutorial. Setiap satu pertemuan di tutorial online itu batas waktunya itu seminggu. Jadi entah mau diskusinya pagi, siang, malam, dini hari, subuh, itu bebas. Jadi terserah ya kayak terserah mood gitu ya. Jadi kalau di UT tuh nggak ada yang namanya kelas karyawan, itu nggak ada. Semuanya tuh sama. Sahabat UT itu statusnya sama. Sebagai mahasiswa itu sama semua. Sama semua, benar. Nah ini ada yang tanya lagi Kak. Benar. Ada yang tanya lagi.
yang beasiswa tadi apa hanya S1 saja ya, Kak? Iya benar, hanya S1 saja. Karena yang saya baca itu maksimal umurnya itu 21 tahun. Jadi untuk mungkin postgraduate SMA sekolah ditujukan untuk anak-anak yang fresh graduate-nya SMA. Ya. Jadi untuk sahabat-sahabat UT atau calon sahabat-sahabat UT Surabaya yang baru lulus nih, katanya sih baru lulus apa itu lulusan corona gitu. Oh iya, lulusan corona. Lulusan corona itu yang mau bingung cari kuliah ya, yang ingin fleksibel, murah tapi negeri ya di UT aja. Kan ada beasiswanya ya, Kak ya. Iya, benar sekali. Dan juga di UT bisa daftarnya dari rumah loh. Tinggal buka bisa dari rumah, bener. Bisa dari rumah, jadi nggak usah ke kampus ya, Kak ya. Iya, nggak usah ke kampus. Langsung aja di rumah sambil rebahan pun juga bisa. Benar, sambil rebahan. Tapi sesuai mood juga sih, Kak. Iya, tuh. Kalau di UT kan itu harus semangat. Karena kan kita sistemnya kan sistem mandiri kan, soalnya belajar mandiri. Bener. Belajar mandiri. Tapi mandiri harus mandi sendiri, Kak. Tidak, kalau mandiri sistemnya sendirian dengan mandiri itu beda loh. Kalau sendirian itu kayak ya orang-orang jomblo atau apa gitu. Emang diharuskan belajar. Jadi saya itu bisa diulang nggak tadi habis keputus tadi? Iya putus bener. Tadi nyampe mana ya, Kak ya? Ini tentang untuk yang beasiswa KIP kuliah. Oh iya, beasiswa KIP kuliah. Untuk itu kan harus yang fresh graduate ya, Kak ya, fresh graduate gitu. Syaratnya sudah ada di postingannya UT Surabaya, nanti cek lagi aja buat sahabat UT yang penasaran sama beasiswa KIP kuliah itu. Nah iya, kembali lagi tetap harus stalker, jangan lupa nggak stalker. Harus itu. Masa stalker aja, stalker mantan aja bisa, stalker UT nggak bisa, ya kan Mbak Kak ya? Ya, pasti. Harus itu wajib. Jadi kalau jadi sahabat UT itu harus banyak kepo, harus stalker ini. Harus kepo. Jadi ini keponya dalam hal positif ya, Kak ya, bukan yang negatif kan? Iya dong. Harus itu. Jadi untuk masalah apa itu layanan, bukan masalah sih, untuk layanan perkuliahan di UT sendiri sudah ada SIPAS, itu kan udah jelas ya, Kak ya. Jadi ya tunggu apa lagi untuk yang lulusan corona ini mau kuliah di mana, yang bingung mau kuliah di mana, harus stalker juga di Instagram UT ya, Kak ya. Ya, harus itu. Apalagi ini kan nanti penutupan pendaftaran tanggal 15 Juli 2020. Jadi buat yang teman sahabat UT yang mau bergabung dengan UT langsung aja buruan sebelum ditutup. Nah ini ada yang tanya, Kak, tadi kan mungkin ketinggalan. Nah bedanya SIPAS online sama SIPAS non TTM itu apa, Kak? Tuh. Nah, SIPAS online dan SIPAS non TTM sebenarnya ini sama-sama online sih. Cuma kalau SIPAS yang online, yang pilih online itu semua layanannya itu tuh serba online. Jadi misalnya ujiannya online, terus buku pun juga buku online. Sedangkan untuk SIPAS yang non TTM itu dapatnya
dapat buku cetak juga. Terus nanti ujiannya tetap ujian tulis sih kalau yang non TTM. Beda kalau Simpex yang online nanti ujiannya itu secara online di komputer. Kalau yang Simpex non TTM itu bisa ujian tulis. Iya, jadi yang jadi favorit di UT itu yang Simpex non TTM sih. Karena terjangkau banget. Iya, terjangkau banget bener. Jadi kalau SIPAS non TTM itu UASnya itu langsung ya Kak ya? Langsung titik, iya, langsung maksudnya langsung tatap muka gitu ya UASnya? Iya, langsung. Bukan tatap muka sih, harus datang ke tempat sih. Harus datang ke tempat ya, benar. Kalau yang non TTM itu. Iya. Jadi teman-teman yang mau ditanyakan lagi, mungkin ada yang belum paham atau ketinggalan, yang barusan bergabung, selamat datang di acara ngobar ini. Selamat datang juga untuk semuanya teman-teman UT. Bukan teman-teman sih, lebih tepatnya sahabat UT ya Kak ya. Iya benar. Lupa ya Kak. Biasa. Jadi gini Kak, jadi untuk kan itu ada yang tanya juga apa itu kalau seumpama itu kan itu orangnya ada temen itu kerja, dia kan sibuk banget kerja. Dia sudah apa itu sudah melakukan pendaftaran online. Nah, jadi dia gak bisa untuk mengantarkan berkas itu caranya gimana Kak? Maksudnya gak bisa langsung mengantarkan berkas-berkasnya gitu. Mengumpulkan maksudnya. Yang setelah daftar online kan pasti mengirimkan berkas. Nah kan ada fasilitas Gojek, Grab, ataupun ekspedisi lain kan ada JNT, Pos atau apapun gitu kan. Nah, tinggal kirim aja, alamatnya ada kok. Cek di IG-nya UT Surabaya, terus nanti ada alamatnya UT Surabaya itu di mana. Cukup tulis aja berkas mahasiswa baru gitu aja. Jadi nggak harus ke UT sih, bisa pakai pos, pokoknya dikirim aja gitu. Nggak harus datang kemari. Berarti bisa diwakilkan ya Kak ya? Oh bisa banget. Selama berkasnya tuh lengkap, boleh dianterin sama siapa gitu, boleh diposkan gitu kan. Apalagi kan ini masih pandemi, jadi nggak boleh ada kerumunan di sini. Iya benar. Jadi untuk sahabat-sahabat UT atau calon-calon sahabat UT yang sudah bergabung di live IG kami, tunggu apa lagi? Jadi harus daftar segera sebelum ditutup 15 Juli besok. Nah, ya, benar sayang sekali. Kan kalau terlambat. Iya, nanti terlambat harus nunggu lagi tuh. Untuk yang tahun depan. Iya, nunggu kan lama. Iya, kalau menunggu nggak bisa lama harusnya Kak ya. Iya harus tuh, karena menunggu itu menyakitkan. Itu pernah pengalaman ya Kak ya? Oh tidak pernah. Saya adalah orang yang sabar. Harus setia. Oh iya benar, harus sabar benar. Oke, untuk teman-teman yang mau tanya, ini pendaftaran terakhir tanggal 15 Juli ya Kak ya? Ya benar, 15 Juli 2020. Jadi harus buruan tuh sebelum ditutup. Harus buru-buru ya Kak ya. Jadi biar nggak ketinggalan, biar nggak nunggu lagi gitu loh. Jadi kalau pengen kuliah, aku pengen kuliah gitu. Jadi di UT itu bisa apa ya? Bisa membuat impian orang gitu ya Kak ya. Impian pengen kuliah tapi dengan ekonomi yang terbatas gitu ya Kak ya. Benar sekali. Jadi apalagi di masa ini kan kita mendaftarnya di rumah aja bisa. Ya tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatannya ya Kak ya. Ya. Kalau keluar tetap pakai masker, terus jaga jarak. Jaga jarak, jangan jaga jarak sama. Jangan hubunganmu doang yang jaga jarak. Nah ini sepertinya nggak ada yang bertanya lagi teman-teman. Untuk sahabat UT. Selamat datang. Kurang beberapa menit lagi Kak. Ini mungkin ada yang tanya lagi, yang mau ditanyakan, yang ketinggalan, yang baru gabung.
Oh Kak, ini ada yang tanya, Nah, yang baru gabung. Kuliah di UT ini itu bisa ngambil sambil kerja nggak Kak? Oke, ini untuk ini ada monggo ini Gojek bisa ya ini untuk sekaligus untuk pertanyaan terakhir saja ya masih kuliah Ya, ini pertanyaan durasi terakhir, soalnya. benar. Ya. Benar-benar. Nah, Pertanyaan kuliah di terakhir. UT itu bisa untuk sambil kerja. Jadi nanti daftarnya langsung bisa online, bisa langsung datang ke UT Surabaya. Terus ini untuk yang untuk pembayarannya kan memang untuk pendaftaran terakhir kan 15 Juli. Nah, untuk pembayarannya nanti itu sekitar kalau nggak salah terakhir tanggal 2 Agustus itu pembayarannya itu. Jadi untuk teman-teman tuh dan info apa namanya pendaftaran, info registrasi, terus info nanti aktivasi tutorial online, terus untuk nanti kapan tutorial dimulai, cek aja websitenya UT di ut.ac.id. Di situ kalendernya semua tanggal-tanggalnya sudah lengkap di sana, plus biayanya juga. Lalu untuk Sudah jelas ya Kak beasiswa, berarti Kak ya? iya semua jelas. Dan untuk beasiswa ini sementara masih beasiswa S1 aja yang ikut kuliah itu. Ya, jadi jangan lupa stalker-stalker kita di IG kita, Ya. di web kita, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Oke? Habis. Terima kasih sudah